finishing HPL dan Duko. HPL dan Duko merupakan finishing perabot interior yang populer saat ini. Keduanya memiliki teknik aplikasi dan kesan yang berbeda. Kau baca buku? Halo sahabat Harmoni, jumpa lagi di channel YouTube kita Harmoni Official. Kali ini kita bakalan bincang-bincang santai mengenai HPL dan Duko, yang dimana HPL dan Duko ini merupakan finishing dari perabot interior yang saat ini sangat populer nih sahabat Harmoni. Keduanya memiliki teknik aplikasi dan kesan yang sangat berbeda. Material mana nih yang cocok buat sahabat Harmoni di rumah? Mari kita bahas perbedaannya. Oke. Jadi kali ini kita bakalan memposisikan arsitek kita sebagai finishing HPL dan arsitek satu lagi sebagai finishing cat Duko. Jadi saya sebagai orang yang netral atau penetral di sini. Kita bakalan bahas masalah kelebihan dan keunggulan dari masing-masing finishing ini. For your information, HPL sendiri merupakan singkatan dari High Pressure Laminate, yang dimana fungsional untuk penggunaan di dalam metode ini memang memiliki beberapa keuntungan, mulai dari harga yang relatif lebih murah dan menghemat waktu untuk pengerjaan. Sedangkan Duko merupakan sebuah teknik finishing yang menggunakan teknik spray atau spot cat gitu. Yang mana ya? Yang kiri. Yang kiri. Yaudah, dari Duko dulu. Bapak-bapak dan ibu semuanya. Isi. Perlu saya tambahin lagi atau sekedar informasi. Jadi sebetulnya untuk material-material finishing itu ada beberapa finishing. Kita mundur pada waktu zaman lalu, sebelum ada HPL, dulu itu yang terkenal adalah dengan finishing Impra. Impra terus berkembang, ada ke HPL, berkembang terus balik lagi ke Duko. Antara Duko dengan Impra itu hampir sama sebetulnya, cuman materialnya yang berbeda. Impra itu adalah ke natural, warna-warna natural, kayu. Kemudian kalau Duko itu banyak ke warna-warna solid begitu. Kalau HPL ya sesuai dengan perkembangan zaman di era modern ini, banyak sekali dan banyak pilihan banget untuk material-material HPL. Dari sisi kekuatan Duko sendiri gimana Pak? Duko itu yang jelas ekstra ya, dari segi pengerjaan juga ekstra, kemudian dari segi budget juga ekstra. Misalkan contoh, cara kerjanya sendiri juga sedikit agak rumit, dempul gosok dempul di dasar, digosok lagi, didempul lagi, sehingga betul-betul mulus, nggak ada gelombang, sehingga akan menghasilkan betul-betul hasil yang maksimal. Begitu kira-kira. Jadi kekuatannya gimana? Kekuatan sendiri tentunya kalau untuk finishing Duko itu, kalau udah mau main Duko itu jangan coba-coba dengan material-material yang biasa. Kenapa begitu? Semuanya juga udah mahal, dari upah kerjanya juga mahal, dari materialnya juga lumayan, prosesnya juga cukup lama. Saran kami adalah yang betul-betul kita maksimalkan. Misalkan contoh, untuk cat-catan kalau bisa jenis-jenis PU atau sama dengan halnya kayak kualitas cat mobil, bukan cat biasa sekelas 60.000 atau 80.000. Meskipun cat murah juga bisa kita pakai, hasilnya hampir sama tapi kualitasnya berbeda. Dari jangka waktu
Jangka waktu tentunya ya beda barang murah dengan barang mahal. Tapi metode dan teknisnya hampir sama antara cat murah dengan cat mahal. Tapi yang membedakan adalah waktu dan umur. Umurnya cukup lama kalau yang mahal. Kualitasnya juga tentunya ya luar biasa gitu kan. Bisa dibilang hampir 300% naiknya atau 500% dari yang biasa. Kalau misalkan piu tahu sendirilah, misalkan contoh satu kaleng itu bisa sampai 600, 700, belum nanti untuk material-material untuk di finishing misalkan clearnya pakai apa, itu ya juga cukup mempengaruhi. Berbeda dengan cat-cat biasa yang harga 60.000 sampai 80.000, begitu kira-kira. Kopi. Iya. Bapak ini aja udah lama kayak ngomongnya. Udah lama. Kayak sekarang dari ya, jadi HPL kayak mencit gitu. Sekarang dari sisi HPL gimana kekuatannya? Kalau dari HPL sendiri itu sebenarnya kembali lagi ke bagaimana cara finishing dia. Kalau untuk kekuatannya sebenarnya HPL juga kalau terkena beban atau goresan-goresan dia nggak terlalu nggak terlalu terlihat, karena kan dari HPL juga ada berbagai macam variasi. Jadi secara kekuatannya kembali lagi ke cara finishing. Kadang ada yang finishingnya terlalu sembarangan atau dia cuman kayak kayak gini aja. Kan kalau HPL itu kan cara pemasangannya di lem, baru ada bidang baru kita tempel. Cara pemasangannya kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia kena barang yang berat atau goresan yang sangat kenceng, dari beberapa kasus yang pernah saya tahu juga, kadang-kadang berarti itu tergantung tukang yang mengerjakan atau gimana tuh. Soalnya kan kadang-kadang ada tuh HPL yang kadang-kadang udah cepol gitu. terkelupas gitu kan. Ya. Nah, itu kadang-kadang ya lagi-lagi namanya kan ada masanya, HPL itu ada masanya, apalagi dia dapat di ruang yang sangat lembab. Nah, di ruang lembab itu dia nggak bisa karena HPL ini gampang kropos, gampang patah. Jadi berarti sama-sama kita tahu cat duko dan finishing HPL ini sama-sama kuat, tapi balik lagi tergantung pada tukang yang ngerjainnya berarti ya kan. Dari sisi kedua, kita nilai dari kerapian dan tampilan finishing duko dan HPL. Sekarang kita mulai dari HPL dulu. Nah. Oke, kalau dari kerapian dan tampilan, HPL itu banyak varian. Tapi satu hal mungkin perlu saya tambahin dari HPL. HPL sendiri juga ada beberapa merek ya. Ada yang hampir sama tadi yang saya jelaskan variannya untuk cat duko, mulai material yang biasa sampai yang mahal, toh juga namanya cat duko juga. Begitu juga HPL. HPL juga banyak variannya, mulai dari yang merek biasa, menengah, bahkan sampai yang mahal. Toh juga namanya HPL. Jangan sampai terkecoh dan jangan sampai terkecoh yang namanya HPL pasti bagus, enggak, nanti akan komplain pabrik. Tentunya masing-masing merek mempunyai kelebihan, ada harga, ada kualitas, itu pasti. Bagaimana yang murah gitu kan? Bagaimana yang murah? Yang murah tentunya dari segi kualitas ya gampang patah, gampang pecah, cara pemasangan juga agak sedikit sulit daripada yang menengah. Yang menengah juga begitu. Yang menengah juga akan ada yang lebih bagus lagi. Yang lebih bagus lagi misalkan dia kuat, keras, tahan api, tahan gores. Itu juga ada
hal-hal demikian untuk pemakaian HPL. Tapi yang paling penting adalah sudut ketemu sudut, sudut ketemu sudut. Dan sudut ketemu sudut itu juga ada beberapa varian gitu. Ada beberapa bukan caranya, bukan varian. Ada caranya beberapa cara. Mungkin ada yang biasa tanpa disisip, artinya HPL ketemu HPL sudut. Finishingnya kasar, sedikit agak kasar. Kemudian bisa juga bagaimana cara memperhalus gitu. Ada namanya tusir atau kita sisip, kita rotor gitu ya, kita sisip dengan dempul sehingga kita samakan nanti antara dempulnya dengan motif HPL sendiri pewarnaan. Kemudian ada lagi edging. Edging itu juga ada beberapa macam, bisa edging stainless, ada edging vinyl, ada edging, banyak banget pokoknya. Tinggal bagaimana sahabat harmoni menyesuaikan dengan budget, boleh dari Duko, boleh budget dari HPL. Tapi HPL sendiri juga hati-hati, jangan terkecoh dengan harga murah. Sekali lagi, jangan terkecoh dengan harga murah. Ada harga pasti mempengaruhi kualitas, itu pasti gitu. Dari cat Duko sendiri nih, bagaimana kerapian dan tampilan dari cat Duko? Ya tergantung aplikator ya atau tukang. Tapi kalau udah main Duko, kalau kami tentunya juga nggak bisa main-main. Tentunya betul-betul wah gitu kan, apa sih, betul-betul wow gitu, betul-betul wow, betul-betul luar biasa. Karena untuk dari cost sendiri juga udah luar biasa kan, ada iya betul tuh 3 kali lipat. Ya nggak usah tanggung-tanggung lah. Kalau misalkan bersih sedikit agak mahal tapi kualitasnya bagus, plus minusnya apa gitu kan. Plus minusnya tadi udah saya singgung di awal. Kalau yang murah itu gampang luntur, dia nggak bisa tahan lama. Ya berbeda, itu pasti berbeda. Misalkan contoh, sama-sama cat Duko dengan harga 60.000 atau 80.000 dengan harga yang 500.000 tentunya berbeda jauh. Kalau kita samakan sama-sama cat Duko, iya sama-sama cat Duko, tapi kualitasnya bagaimana? Jangan terjebak, sekali lagi, baik material finishing HPL maupun Duko, jangan terjebak dengan harga murah atau ya sayang lah, lebih baik ditahan dulu uangnya untuk yang lebih bagus, begitu kira-kira. Kadang nanggungnya gimana, udah budgetnya memaksakan, terus hasilnya nggak sempurna, padahal keinginan kita tuh pengennya tinggi, Di luar ekspektasi. iya di luar ekspektasi. Kan biasanya klien-klien kan gitu tuh, pengen yang murah tapi wow, tapi pengen yang Duko atau HPL. Nah, tapi bisa juga, kalau yang murah bisa juga, bisa nggak selesai, bisa nggak selesai, bisa nggak puas, bisa berantakan gitu. Banyak contoh-contoh kejadian kita menyelesaikan kasus-kasus pekerjaan yang nggak selesai, kita menyiapkan banyak kerjaan yang di luar dikerjakan sama orang lain, komplain, kita yang menyelesaikan. Itu banyak banget kasus-kasus hal kayak gitu. Makanya jangan terjebak dengan harga ya. Dan satu lagi, nggak boleh kayak melihat sebuah kayak yang mudah itu menjadi kayak ini gampang kok menjadikan, karena bahaya juga buat si klien. Misalnya udah percaya sama perusahaan A atau B, kasih bagus. Nah itu kita harus seleksi juga. Sebagai klien kita harus pintar. Satu, gitu kan. Oke, next ke penilaian kita yang ketiga, sisi keawetan. Mungkin bisa sekalian dibarengi sama cara perawatannya. Kalau buat Duko gimana keawetannya, terus cara perawatan untuk finishing cat Duko, perabot cat Duko itu gimana? Balik lagi dari segi pemilihan material, kalau Duko bagaimana supaya awet. Ya sama halnya kita saya kasih contoh, misalkan untuk mobil. Mobil itu kena panas, kena hujan, dia tetap awet karena kualitasnya juga kualitas pilihan.
kebentur juga nggak ada masalah, yang penting barang bawaan dia nggak penyok. Tapi intinya pada dasarnya mereka untuk cat duko sendiri juga awet kalau pemilihan material yang bagus. Untuk clear, terutama clear itu juga ada yang anti gores, kena gores dia nggak apa-apa. Keawetannya selagi nggak kena air, nggak bocor, atau kayunya nggak lembab, insya Allah juga akan tahan perabotan itu. Cara bersihnya bagaimana? Biasa juga dilap, ya sederhana lah, sesederhana itu. Ada material tersendiri nggak buat yang membersihin? Ada, namanya apa itu ya? Ada cairan-cairan untuk yang bahan-bahan untuk bersihkan perabotan gitu. Untuk apa lagi? Nah, kalau buat HPL gimana? Perawatan dan cara perawatannya. Nah, Kalau dari HPL nggak jauh-jauh beda, karena kan intinya HPL itu nggak sama seperti duko juga, dia nggak bisa kena lembab, nggak bisa kena air, apalagi yang paling rentan adalah kitchen set, maupun bersih ataupun kotor itu perawatan. Rawan ya? Iya, rawan, karena titik di situ tuh titik Ada air. banyak air ya, kadang kita goreng, cuci piring di situ. Nah, jadi ketika memang kondisi basah, segeralah lap, jangan sampai lapnya itu nggak lap kering. Nah, itu bisa mempengaruhi ketahanan berapa. Harusnya misalnya nih bakalan lama sampai 7 tahun atau 10 tahun, itu bakal cuma 5 tahun atau 3 tahun. Karena apa ya, itu tadi air itu sangat Jahat ya? jahat bagi HPL. berarti bisa disimpulkan kalau keawetan ini selagi materialnya bagus, dia bakalan awet gitu ya, sama perawatannya yang benar. Betul. Jauhkan aja dari air gitu ya. Next, yang terakhir kita nilai dari sisi pemilihan warna dan tekstur. Dari duko dulu deh, karena duko kayaknya nggak bisa banyak milih. Oke. Jangan salah. Duko itu adalah identik dengan warna-warna solid, misalkan putih atau setengah abu-abu. Semuanya bisa kita custom, karena untuk cat sendiri tentunya kita oplos, kita aduk berdasarkan selera. Cuman kelemahannya adalah dia nggak bisa tekstur atau motif kayak HPL, itu kelemahannya. Tapi kalau dari segi warna solid, duko itu yang paling menonjol atau banyak pilihan berdasarkan selera dan keinginan para sahabat harmoni, begitu kira-kira. Oke, kalau dari HPL nih, yang mungkin menang dari sisi ini. Iya benar, kalau dari HPL itu mungkin dari sahabat-sahabat harmoni bakalan banyak bisa milih, karena dari warna, berbagai macam warna ada, dan tekstur pun dia bisa, misalnya motif kayu benar-benar bertekstur kayu, dia sangat bisa dibedain mana yang tekstur, mana yang apa. Bervariasi. Ya, sangat-sangat banyak variasinya. Nah, setelah kita tahu kelebihan dan kekurangan dari finishing cat duko dan HPL, sahabat harmoni sudah bisa menentukan nih, misalnya mau perabotannya mau dibikin finishing cat duko atau HPL. Pada dasarnya, keduanya sudah cukup bagus untuk pemakaian sehari-hari. Cat duko memang akan terlihat lebih menawan dan elegan, namun jika didesain dengan baik, HPL juga nggak kalah baik nih. Untuk konten hari ini, jangan lupa dukung terus channel YouTube kita dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya.